Oke, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemeriksaan sistem pengisian pada sepeda motor Yamaha Pega. Baik, mari kita langsung saja. Hal pertama yang harus kita siapkan, pertama ada obeng, kemudian alat ukur, ada multimeter yang tipe analog. Kemudian boleh juga menggunakan yang tipe digital. Kemudian manual book dari Yamaha Pega. Oke, di sini sudah saya siapkan satu buah sepeda motor Yamaha Pega R, di mana kasus pada motor ini sudah dilakukan penggantian baterai. Tetapi setelah dilakukan pemakaian paling 1-2 km, baterainya sudah tidak aktif lagi. Oke, apa penyebab itu? Mari kita lakukan pengecekan bersama di sistem pengisiannya. Langkah pertama, kita siapkan multimeter. Yang saya gunakan ini multimeter tipe digital. Kemudian kita arahkan selektor multimeter pada 20 desipol. Sudah ya? Setelah kita arahkan ke 20 desipol, kemudian kita lakukan pengecekan tegangan baterai. Setelah selektor pada multimeter kita arahkan di 20 desipol, angka selanjutnya kita ukur tegangan baterainya. Kita ambil test lead yang berwarna merah di multimeter, itu dihubungkan ke terminal positif baterai. Kemudian test lead multimeter yang berwarna hitam kita hubungkan ke terminal negatif baterai. Oke, kemudian kita baca hasil pengukurannya. Di sini sudah terlihat tegangan yang ada pada baterai itu sebesar 0,47 volt ya. Sangat kecil sekali karena semua energinya sudah habis terpakai, sementara baterainya tidak dicas. Langkah selanjutnya kita ukur berapa tegangan pengisian yang masuk ke baterai dengan cara menghidupkan engine terlebih dahulu. Oke, kita hidupkan engine. Kita posisikan kunci kontak di posisi on. Kemudian kita selah. Dan ternyata engine tidak bisa hidup. Mengapa tidak bisa hidup? Karena pada sepeda motor Yamaha Pega Jet ini menganut sistem pengapian DC. Jadi ketika tidak ada sumber tegangan listrik yang masuk ke CDI, maka otomatis busi tidak dapat memercikan bunga api. Oke, kita coba untuk menghidupkan engine ya. Dengan terlebih dahulu tadi saya melakukan pengecasan terhadap baterai agar energi yang ada pada baterai tersebut mampu untuk mengirim tegangan ke CDI, kemudian busi bisa menyala untuk sementara. Oke, langkah selanjutnya kita cek di sistem pengisiannya ya. Kita hidupkan engine, kunci kontak sudah berada di on, kemudian kita start. Oke, nyala. Sekarang kita lihat tegangan pengisiannya.
ya. Oke, tegangan pengisian 8,4 ya, 5 itu. Ini mesinnya kadang hidup kadang mati ya. Kemudian kita tambah putaran mesinnya, apakah tegangan pengisian akan naik? Harusnya dia naik ya kalau normal. Ya, ternyata tidak mampu. Mesin mati ketika ditambah putaran mesin. Ya, hanya bertahan 8 ya, 8 volt. Kita tambah putaran mesin, tidak mampu. Kita coba lagi. Oke, ternyata hanya mampu bertahan di 8 volt. Artinya sistem pengisian ini bermasalah ya. Oke, kita lakukan pengecekan spool ya, spool kelistrikannya. Apakah dia mengeluarkan tegangan listrik apa tidak? Oke, kita siapkan multimeter. Kemudian kita atur selektor multimeter di AC pole ya, di 200 AC pole. Karena tegangan spool itu jenisnya AC ya. Jadi kita arahkan selektor multimeter di AC pole 200. Oke, sekarang kita hidupkan lagi engine-nya. Setelah kita atur selektor di 200 AC pole, kemudian test lead multimeter yang berwarna merah kita hubungkan ke kabel berwarna putih ya. Kemudian test lead yang kabel hitam multimeter itu kita hubungkan ke body ground. Kemudian kita nyalakan engine. Oke, engine sudah menyala. Di sana terbaca arus yang keluar, tegangan yang keluar itu sebesar 15,9 volt ya. 16 ya. Oke, artinya spool kelistrikan dalam kondisi baik ya, karena di atas 5 volt. Oke, kita tambah putarannya. Ternyata engine mati. Sekarang kita lakukan pengecekan di regulator kiprok. Karena hasil pengukuran spool tadi 15 sampai 18 volt, artinya kondisinya bagus. Sekarang kita lakukan penggantian regulator ya, dengan melepas terlebih dahulu baut pengikat regulator. Oke, regulator sudah terpasang dengan yang baru. Sekarang kita lakukan pengukuran tegangan pengisian lagi. Apakah engine hidup normal dan pengisiannya juga di atas 12,4 volt. Oke, kita arahkan lagi selektor multimeter ke 20 DC volt. Kemudian kita ukur tegangan pengisiannya, apakah sudah normal atau tidak. Oke, ini test LED yang merah dihubungkan ke terminal positif. Kemudian test LED yang warna hitam dihubungkan ke terminal negatif. Oke, kita lihat hasil pengukurannya. Itu dalam kondisi idle sebesar 9 volt ya. Kemudian kita naikkan gasnya. Oke, kita naikkan putaran mesinnya.
Apakah naik tegangannya? Ternyata naik ya. Oke, dapat disimpulkan sistem pengisian pada sistem pengapian DC itu mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Karena kalau sistem pengisian terganggu, otomatis kalau motornya menganut sistem pengapian DC, motornya akan mogok. Kita buktikan dengan tadi regulator mengalami kerusakan ketika digas tinggi, mesin mati karena regulator tidak mampu mengalirkan tegangan listrik yang berasal dari spool langsung ke baterai ya. Jadi hanya mentok di angka 8 volt tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.